Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into our show today. Ini adalah episode kedua di Ray Jensen Radio Bandung Trip yang akan diupload setiap Kamis. Jadi Kamis lalu kita udah ngobrol sama ownernya Imah Babaturan, Kang Uyul. Please check out the episode kalau yang belum nonton. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan Vicky dan Acong. Mereka adalah chef dan juga owner dari restoran Gang Nikmat. Terakhir gue ke tempatnya itu kecil banget. Mereka menyajikan makanan Indonesia tapi dengan modern twist, banyak bahan-bahan yang jarang ada. Nah sekarang mereka udah jauh berkembang, tempatnya udah besar, waktu gue kesana rame banget dan juga udah makin sukses deh yang pasti. So hopefully you can learn a lot and be entertained by this episode today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio YouTube channel buat yang belum subscribe dan like the video, comment and share. It will really help us a lot. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Jangan lupa juga follow kita di Instagram @RayJensenRadio. Oke, without further ado, please welcome Acong dan Vicky dari Gang Nikmat. Enjoy the show. Oke, Cong, Ki, thank you banget nih, welcome to the show. Sama-sama, thank you udah mampir di Bandung. Yes, kita lagi di Gang Nikmat nih, sekarang ini 2.0 ya? Iya, dulu sekarang jadi 1.0. Oh, jadi 1.0 lagi? Mana yang kedua? Iya, tapi yang pertama kedua tutup. Jadi satu lagi. Iya. Gue udah pernah yang kesana sekali, gue makan, ya ini udah jauh berkembang lah ya kan? Berkembang jauh lah. Dulu nggak punya kantor. Hah? Dulu nggak ada kantor. Dan ini apa lebih gede, Wak? 20 kali dari sana? 100 kali. Enggak ya? Iya kan dulu 25 ya. Apanya? Setting capacity. Oh iya. Sekarang loncat. Ya 100% lah. Mantap sih, mantap. Kenapa logonya kucing sih? Stray Cat. Oh, Stray Cat di gang. Oke. Terus dulu ada kucing, suka nongkrong di gang, tapi udah buka 3 bulan, mabur. Gua mau nanya, jadi ini rada unik. Biasa gua kan interview dulu baru makan. Ini tadi gua makan dulu kan. Makanya tadi gua udah sempat ngomongin sama dia. Ini harganya murah banget, gila buat kalau di Jakarta. Tadi contoh ada tadi yang Tantan Fish. Sama yang nih unagi nih sidat. Itu lu jual 40.000. Itu nggak bakal dapet di Jakarta gitu. Tapi kalau di sini marketnya gimana? Justru kalau jual lebih mahal itu nggak dapat kita. Sama customer di sini. Bandung agak-agak lumayan sih, sama daya belinya nggak sebesar Jakarta kali ya. Gitu. Terus ngomongin UMR, ngomongin jumlah penduduk juga jauh sama Jakarta. Jauh. Tapi memang banyak sih yang bilang ini murahan. Tapi ada aja yang masih ngomong ini kemahalan. Campur-campur lah ya. Asli bilangnya mahal. Mahal bilangnya. Target market kalian tuh lebih kemana? Anak muda kah? Keluarga? Pengennya sih semua, cuman lebih terfokus sama keluarga kayaknya. Oh iya. Tapi akhir-akhir ini mungkin banyak anak muda ya. Gitu. Kemarin PSBB gimana ceritanya? Lu buka deket-deket PSBB kan katanya? Yang di sini Februari. Ya sebulan sebelum Sebelum PSBB. PSBB. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya tutup aja udah. Cerita tuh. Terus waktu awal-awal PSBB kalau nggak salah ya, ada yang kena di daerah Cihapit. Enggak lagi. 2 orang. Waduh. Terus yang langsung, ya gue juga khawatir kan, udah tutup dulu deh. Berapa lama tutupnya? 2 bulan. Enggak, sebulan. Tutup gak bisa dine-in kita 2 bulan. Oh iya, bisa ini 2 bulan. Gimana tuh rasanya baru set up, lagi excitingnya terus tiba-tiba dar? Ya perih-perih gemes aja. Lumayan sih Pak. Cuman maksudnya kan karena kaget lah, pasti kayaknya semua orang juga kayak gitu ya. Tapi ya mau gimana, mungkin kalau ngomongin karena pandemik, mungkin ya banyak juga yang lebih hancur kali ya. Oh iya, gue juga lebih hancur. Selesai langsung restoran gue. 3 tahun buka, iya. 3 tahun? Gue 3 tahun buka, selesai langsung. 2 bulan. Karena kosong, gue 2 minggu sales 0. Tapi lu boleh buka kan? Boleh, tapi kan waktu itu take away only kan? Ya, itu agak ribet. Iya, take away only. Terus restoran gue restoran Indo. Yang biasa dine-in, yang porsi besar gitu. Namanya aja feast gitu kan. Terus yang Gojek nggak jalan gitu, take away nggak jalan. Karena nggak ada, emang dulu nggak pernah jualan. Dan itu lo kondisi sewa tempat? Iya, sewa tempat. Dan waktu itu bulan Julinya,
kita tutup di bulan April. Bulan Julinya itu mesti gue bayar sewa lagi. Oh sama kayak 2 tahun lagi. Gue Rio April. Oh sama juga kasusnya kayak gitu. Pas April, enggak deh. Ya tos dulu deh kalau gitu. Kuat. Cuman ya kita banyak pelajaran juga sih. Dulu kita 1-0 banget kan. Gue sama Vicky kita bertekad pengen ntar 7-1. Apa tuh? Iya kemarin 1-0 sama Covid. Oh. Soalnya COVID-nya belum tahu sampai kapan nih. Iya. Masih Cuman fight terus kan. Iya semoga situasi COVID sih ya semoga membaik lah. Gue sangat prihatin sama kondisi F&B soalnya sih gitu. Kalau di Bandung juga banyak yang gulung tikar ya, pasti kan. Baik pengangguran juga. Yang lebih kasihan ya maksudnya agak lebay sih tapi yang kayak orang dorong gerobak. Iya. Betul. Ya, kasihan banget itu sebenarnya. Kadang berasa kayak oh iya kan kita orang restoran kadang wah restoran hancur tapi kaki lima sih ada satu jalan dekat rumah gua itu tadi kaki lima semua atau pucel bersih nggak ada kosong pada bangkrut semua. Terus setelah itu bayangin ya kan PSBB ya PSBB malam nggak boleh jualan kan. Iya. Bayangin tukang sate. Iya kasihan. Tukang sate langsung gua pernah ngobrol soal di Setiabudi gitu kan sama tukang sebarang Borma ada tukang sate di Setiabudi Bandung. Dia kucing-kucingan jadinya. Kalau sore kan, harus tutup. Ya, cuman gimana ya, salah tapi nggak bisa makan ya kalau itu. Betul. Survive. Nah, ya tapi untungnya sekarang kan udah mulai meningkat. Ya, betul. Gitu kan. Ya restoran lu juga tadi rame, gua makan di bawah kan. Konsepnya mikirnya kalian waktu setup ini awal-awal konsepnya mengarah kemana sih? Mengarah ke bisa nampung lebih banyak. Kalau yang di sini, pasti sih tinggal sini terus dapur juga di Riau kecil banget. Di sini gue pengennya segede, kalau bisa sama sitting gedein dapur. Gitu. Tapi sebenarnya bukan karena itu aja sih. Karena kan di dapur kadang-kadang kalau misalkan sudah kayak gini, industrinya udah jalan, ya produksi terus menerus kan. Berarti gue butuh space juga. Kadang-kadang kita pengen bikin apa, jadi gue bikin kayak 2 space di dapur. Terus seating juga pengennya nambah, tapi maksudnya bukan yang sebesar itu juga ya. Sama menu sih paling. Di sana kan mau nambah-nambah menu agak sulit. Ya karena terbatas. Bukan cuma pas developnya aja, tapi ketika produknya udah jadi, penempatannya juga agak rumit. Iya. Cuma kalau di sini kan jadi kayak bisa lah kayak gitu. Nah konsep makanannya sendiri buat yang belum pernah denger nih, Kang Nikmat, listeners kita, boleh dijelaskan sedikit gak? Jelaskan banyak juga gak apa-apa sih. Gua. Konsep makanan. Lu aja. Konsep makanan sebenarnya comfort food sih di awal. Makanan dan minumannya pengennya comfort gitu. Maksudnya comfortnya apa? Comfortnya ya dengan lokasi kita di sini ya, Bandung gitu. Pasti pengennya repetitif. Tapi apa yang bisa dikasih ya? Maksudnya kan kalau ngomongin comfort food ya yang biasa nyaman sama lidah kita gitu. Salah satunya apa ya, gue sama Vicky coba untuk base-nya ngambil karbohidratnya nasi gitu. Terus produk-produknya juga sebenarnya kayak tetap di ayam, tapi gimana kita kasih apa ya, kasih bentuk yang baru kali ya. Sama ya kalau palet misalkan Bandung itu dia suka agak manis, kalau nggak pedes. Kalau gurih pasti se Indonesia kali. Cuma dia agak suka beda sama kalau di Jawa Tengah mungkin mereka yang agak manis-manis. Itu pesen teh aja langsung es teh manis. Nah, hal itu jadi concern kita juga sih sebenarnya. Tapi secara keseluruhan kalau konsep makanan ya nantinya kalau boleh cita-cita pengennya jadi Bandung comfort food. Jadi kayak kalau ke Bandung lo harus makan di gang, tapi kan itu mungkin panjang banget ya. Sama lu bilang tadi konsistensi gitu. Iya. Terus kita juga baru tahun keempat ini. Nggak baru lah, sudah tahun keempat lah mesti. Baru sih. Baru. Kalian itu emang teman kuliah bareng apa gimana partnerannya? Dulu dari Gemes Vicky. Jadi gue lebih muda dari Acong. 3 tahun di bawah. Lu basisnya apa basicnya? Pariwisata. Oke. Kalau si Acong tata boga, terus emang kebetulan tempat nongkrongnya sama. Jadi ya ada parasol gitu di kampus. Dan pas kuliah mah belum ada obrolan. Nggak pernah ada obrolan. Bisnis atau apapun itu. Justru gue malah suka minta kerjaan ke dia. Gue mau kerja dong, tapi nggak dapet terus. Ada mau? Nggak ada, bukan nggak dapet. Nggak ada. Ada mulu kali. Cuman pas
Habis lulus ternyata ada momen bareng. Oke. Dan kalian bagi tanggung jawabnya gimana? Lu kan obviously lu di kitchen dong dan operasional dapur. Ya. Kalau lu handle ke Apa aja? oh yang lain-lainnya gitu. Dia lebih yang Apa ya? jelimet, Lebih ke finance, administratif, lebih ke ya kadang minuman suka ngontrol, cuman nggak terlalu sering sih. Karena emang menunya kan minuman nggak terlalu banyak. Karena kita pengen fokusnya tetap ke makanan, gitu, core produknya. Makanya kayak cuma butuh sedikit-sedikit supervisi doang sih. Makanya lebih ke paling ke keuangan. Terus kayak purchasing dan lain-lain itu aja sih. Oke. Gua. Dan makanan lu itu ya memang comfort food tapi ada something different-nya gitu loh yang gua makan. Kayak ini apa nih? Sintrong liar goreng. Itu apa? Gua baru pernah denger tuh. Sintrong tuh apa sih? Tadi semua pada nanya sintrong tuh apa? Ada yang bilang singkong terong lah apa lah. Sintrong itu kalau di gua nggak tahu ya. Rumah gua kebetulan rumah orang tua gua di daerah Gunungan. Ya emang kebun lah. Jadi foraging lu? Enggak juga. Ngambil? Orang di kampung gua sering banget pakai daun itu entah buat jadi lalapan, entah ditumis gitu loh. Tapi sebenarnya itu daun liar. Jadi ketika lo nanam selada misalkan, dia di pinggirnya ada. Bukan yang kayak itu tadi sih, maksudnya kayak kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya dekat tapi kita ngerasanya jauh gitu. Sering banget gue nangkep ini sebenarnya kita sekarang beli ke supplier dia nggak nanem, emang liar aja nggak akan habis-habis lah. Ya, daun sintrong itu selalu gue pikir lu ngambil sendiri gitu seru. Dulunya iya. Dulunya yang pas pertama kali kan pas baru rilis dari rumah gua di Parongpong kayak gua nyetok dua plastik gitu. Ya sekarang udah mesen ke ada supplier yang dia tahu juga dan si petaninya juga mau ngambilin gitu. Oke. Terus kalau dari segi market itu kayak nih makanan unagi asap gulai gitu. Itu kan kayak bukan kalau lu ngomong comfort food di Bandung orang nggak bakal kepikiran tuh sidat gitu, unagi tuh gitu kan. Itu emang itu pasti kan udah jadi signature dish kalian kan? Yang unaginya itu. Iya, karena gimana ya Fik ya, kalau unagi sebenarnya kalau metode si unaginya emang pasti Japanese paling bagus karena dia nggak ada boneless aja gitu, lu makan nggak ada tulang. Cuman masa kalau ngomongin rasa sebenarnya inspirasinya dari mangut, pernah denger nggak sih lo? Mangut yang diasap ya? Mangut yang diasap. Iya, lele biasa mangut lele. Ya. Oh itu yang gua makan tadi yang sidat asap pakai saus kayak saus kari gitu ya? Iya, nah itu sebenarnya gue dulu pikirnya, tapi kalau mangut, gue nggak pengen mangut, gue pengennya agak pedes, terus bukan yang akhirnya gue dapet sausnya, si bumbu si gulainya gue nyari yang Sumatera Barat, karena dia lebih wangi, sama apa ya pedesnya beda kan kalau si beda kayak gitu sebenarnya. Terus gue gabungin aja tuh si unagi sama si kuah gulai itu, makanya namanya gulai karena gulai Sumatera kan. Oke. Dan juga even di Jakarta, Bali atau dimanapun di Indonesia jarang ada orang yang nyetok unagi, jualan unagi banyak, tapi nggak unagi hidup di akuarium kayak di situ gitu. Kenapa? Bukan sama Vicky, karena dia yang ngurus ikan. Karena mungkin repot ya. Lu yang ngurus ikan otongnya emang seksi semuanya ya? Vicky aquatic ya. Ya mungkin karena repot, terus juga repotnya maksudnya nyari supplier. Kalau misalkan beli hidup gitu, ya mungkin yang tadi Acong bilang gitu, motong sidat yang bagus tuh nggak semua orang bisa gitu. Iya kan susah banget motong, ya kan lu harus pantek gitu ya, palanya. Beda, gitu. Harus belajar lagi. Kalau ya ribet itunya aja sih, kayak orang langsung kayak misalnya kabayaki atau kayak gimana gitu. Kalau di sini ya mumpung bisa, ya beli hidup aja dan harusnya lebih mahal ya kalau gitu ya. Harusnya, cuman ya karena balik lagi ke market kan. Gue juga maksudnya kalau ngomongin, gue jual 150.000 kayak restoran Jepang yang banyak tuh, kayaknya nggak masuk ke market. Terus maksudnya kalau ngomongin misinya si Sidat adalah kita gimana caranya ngenalin dulu ke orang, bahwa kalau di Indonesia banyak ikan sidat yang emang hidup di Indonesia gitu, ada 12 jenis kalau nggak salah. 12 jenis? 9 Indonesia, di Indonesia 9. Tapi itu tadi pengolahannya ya sebisa mungkin
bukannya bener gitu, maksudnya bukannya pengen ini yang bener, tapi masa sih sidat cuma bisa di kabayaki paling enak. Masa sih kalau di Inggris kalau nggak salah ada kayak pakai jelly. Ya, jelly eel itu ya. Bisa pakai sausnya parsley kalau nggak salah. Ya nggak masuk kali di Indonesia. Waduh. Iya kan. Lu jangan jelly eel di Terus kalau kabayaki kurang menantang juga kali. Enggak deh, masa gue bikin kabayaki persis gitu. Akhirnya ya coba dari sini dulu, dan harganya juga makanya gue bilang kayak costingnya gede. Jadi ya kadang-kadang menu idealis lu tuh. Iya. Menu idealis lu. Itu sidat apa emangnya jenisnya kalau ada 9? Bicolor. Bicolor. Iya, gue denger malahan kan udah diekspor Yes. ke Jepang juga sidat kan. Oke, ya harus banyak nih menu sidat nih. Ya, tapi ada kesulitan untuk ngasih tahu gitu ke orang bahwa sidat itu bukan belut gitu. Karena yang nyangka sangkanya belut sawah. Oh, oke. Ya bentuknya mirip. kan, Mirip. Padahal dia sebenarnya Situ air tawar maksudnya. Nah, ini lucu. Payau. Oh, air payau. Oke. Dia tinggalnya di Muara. Tapi nanti ke laut ya. Buat mijah doang, naruh telur. Oke. Habis itu mati induknya. Terus ini gimana airnya jadinya? Tetap pakai air biasa, cuman kayak di buffer pakai garam sedikit kayak gitu-gitu doang sih. Oh, oke. Nggak sulit. Ya tadi digoreng juga enak sih sebenarnya sih. Tadi yang gue nyobain kan ada yang digoreng kan, yang pakai acar sama itu. It's really nice. Cuman sebenarnya gue masih belum puas sih. Karena kalau ngomongin yang harganya mungkin sekarang sidat kita harganya 200 ribuan. Sekilo. Mungkin kalau gue pakai yang lebih premium lagi, lo kerasa masih ada tanahnya nggak tadi? Enggak. Jenis tanahnya itu kayak. Gua enggak, mungkin ketutup sama yang lain-lainnya kan ada Tapi lu acar. makan yang asap tadi ya? Makan asap juga. Kalau asap udah nggak ada rasa. Ya udah. Tapi emang lagi bagus sih. Hmm. Nah itu juga maksudnya PR-nya Kualitas. kita kayak kadang gue pesan ke supplier ini, maksudnya ke petani ikannya, apa sih kalau ikan petani apa tuh? Peternak. Peternak ikan, Peternak sidatnya jenisnya A, dikasihnya B. Nanti pesen lagi A, setengah B gitu. Nah itu cukup bikin ini juga nih, kayak tapi sekarang dia udah mulai konsisten. Gue sampai ngomong, Pak, saya tahu sidat ini banyak yang ngekspor gitu loh. Cuman apa emang nggak mau restoran-restoran, bukan cuma Japanese restoran atau Korean restoran yang bikin produk sidat ini gitu loh. Jadi saya butuh kualitas yang baik gitu. Akhirnya pas diobrolin gitu, mungkin dia yang juga ngerti kali ya. Tolong dibantu gitu biar sidat juga makin banyak dikenal. Nah dari situ tuh mulai dia kayak bener juga kali ini. Akhirnya dikasih yang sesuai sama apa yang kita mau, si Bicolor gitu yang. Terus tadi lu udah mention challenge ke market, terus challenge juga suppliernya untuk educating the supplier juga info. Kalau untuk nurunin kayak your philosophy nih ke staff lu sendiri gimana? Challenges-nya apa? Ngerti gak maksud gue? Ngerti kan? Supaya ya staff di bawah juga ngerti bahwa si sidat ini begini gitu. Nggak bukan sidat doang, Ya, tapi the whole your kan. philosophy lu. Karena kan ada modern teknik juga yang nggak biasa, mungkin nggak familiar gitu. Ya. Kalau kita biasanya itu sebenarnya masih jadi PR buat kita. Jadi gini, banyaknya anak-anak yang jadi staff di bawah, di kitchen ataupun di service, jarang yang ada background dan pernah kerja di dapur. Nah itu cukup sulit, tapi enak dibentuk. Tapi itu tadi mereka juga harus menghargai kerjaan mereka. Ketika ngomongin visinya apa, ya gue juga harus kayak ngasih tahu. Mungkin misalkan kayak kita lagi kumpul bareng-bareng, gue pernah nembak pakai proyektor sama Vicky ya. Kita nonton dokumenter apa gitu, kita makan masak-masak. Jadi kita lebih mengapresiasi diri mereka sendiri sih. Sama, kita tuh pengennya gini loh, pengennya kayak gue pernah lihat di Jepang misalnya restoran udah 100 tahun gitu, generasi kelima, 4, maksudnya kayak bukan nyontok itunya ya, tapi bisa nggak ya si Gang Nikmat ini sampai segitunya. Kalau di Bandung kayak ada Tokoyu, kalau nggak Tizi, Kopi Purnama. Itu apa toh yang udah puluhan tahun gitu? Puluhan tahun. Nah mungkin ya kita pengen sih di tempat makan yang seperti itu. Makanya kayak kalau ngeliat orang, kamu kenapa Vic nggak cabang banyak gitu? Iya. Kita agak berhati-hati gitu. Itu anti Jakarta banget sih, maksudnya filosofi yang baru kalian bilang itu anti Jakarta. Kalau Jakarta kayak buka sedikit rame franchise, ya kan, atau buka di mana gitu, buka Terus cabang. sebenarnya kita juga bukannya nggak mau ya, pasti pengen. Cuman buat gua kayak sekarang sama Vicky, si Gang Nikmat mungkin akan jadi blueprint gitu loh. Kalau sekarang Power Ranger, gua harus ngumpulin dulu nih Power Rangernya. Udah lengkap Power Rangernya, baru kita bikin
kita pengen punya yang seperti itu gitu. Cuman mungkin bikin tempat baru aja, bikin konsep baru. Yang nikmat. Ya udah kalau mau masif sekalian gitu. Tapi sekarang ya mungkin ya gue pernah dengar kayak sebelum lo manjat pohon kelapa, panjat dulu pohon pisang gitu. Oke. Terus jadi nextnya apa? Buka Jakarta dengan konsep beda nih. Pengen sih. Cuman belum ada sih. Ya ada beberapa sih yang mau kita bangun, cuman ya pelan-pelan lah Pak. Maksudnya kan sekarang juga sebenarnya sebelum ada pandemi juga kita selalu surviving ya. Jadi tiap tahun nggak pernah kayak ngerasa kita 3 tahun, 4 tahun, tahun pertamanya terus tahun keempat, tahun pertama mentalnya gitu. Ya itu penting sih buat kita ya. Penting banget. Jadi ketika terlalu gampang puas nanti malah justru kita bikin baru yang gak nikmat nih, yang nggak Iya, malahan ketinggalan gitu ya. Kakinya, pondasinya kuatin dulu. Gitu. Tiap hari masih in charge lo kalian berdua berarti? Ya nggak tiap hari juga, ya weekdays lah. Weekdays ya. Biasanya kita libur hari Minggu. Oke. Kalau nggak, misalnya Vicky lagi sibuk apa, gue standby. Udah sampai nggak ngomong sih itu udah kayak Tuker-tukeran aja udah. Sekarang gue nggak kesini 2 hari, pasti Vicky di sini. Gitu. Oke. Ya kalian obviously are a good team, jarang loh yang ketemu partner yang pas gitu. Ya sih, Kayak semoga begini. aja ya Vick, lama ya. Pernah berantem nggak? Biasanya kan partner yang gini berantem dulu biasanya kan. Pernah nggak ya? Enggak kayaknya. Enggak sih berantem. Enggak sih, enggak pernah kayaknya. Miskom pernah. Miskom sering. Cuman ya gue bersyukur juga sih, maksudnya kalau ngomongin rezeki bukan cuma bisnis ya, tapi ya partner yang baik gitu. Gue nggak tahu kalau Vicky gimana, cuman kayak tim yang lain gitu, karena ya manusia kan pasti banyak kekurangan ya. Dan ketika ada partner atau temen lo yang tahu kekurangan lo sih, buat gue cukup dan sulit ya, buat dia itu rezeki sih. Gitu. Mantap. Wah, gue belajar banyak banget dari ngobrol kalian kesini. Kalian punya konsep yang sangat interesting sih menurut gue. Even kalian buka di Jakarta dengan yang beda, tapi masih keep the whole philosophy this. Itu I think is going to be interesting dan successful hopefully kan. Ya, ini target ke depannya apa nih? Target ke depan deket-deketnya? Banyak sih ya, lumayan sih. Lumayan. Ya semenjak pandemik, dulu mungkin ya banyak yang berubah sih Pak, pasti gitu loh. Secara bisnis juga kita pengen makin berkembang. Ada yang mau kita bikin baru di F&B. Terus juga Vicky juga kebetulan sekarang lagi suka ikan-ikanan. Yang ngerjain yang lain lah. Ikan-ikanan apa sih? Jualan. Oh, jualan ikan. Jualan ikan. Oke. Dari hobi ke jualan gitu. Kan pas ya hobi banyak yang hidup tuh. Yoi. Ikan cupang gila banget tuh, gue lihat di Instagram kalau di Jakarta tuh. Tapi sekarang udah hancur Pak harganya. Oh, udah hancur. Kebanyakan. Ya kayak gitu lah Pak. Cuman ya pastilah, maksudnya ya harus mau nggak mau harus ngomong gini nih, kayak gak nikmat cuman pengen ada satu, tapi lo ngomongin kesejahteraan staff lo sama tim yang ada di gang. Ketika cuman satu, mereka akan sulit juga nantinya. Iya, buat naik akan susah. Pengen punya pensiunan, pengen lebih sejahtera, berarti gue harus punya bisnis baru. Tapi bukan berarti bisnis baru ini bukan gang nikmat. Tapi gimana caranya itu bisa saling saling support ya. Gitu. Jadi mereka pun bisa, pendapatannya bisa lebih, gue juga nanti punya tabungan buat mereka gitu loh Pak. Oke. Gue thank you banget udah mau ngobrol sama gue di sini dan tadi udah dijamu makan. Tapi sebelum kita close podcast, gue biasa di akhir segmen itu ada game. Apa tuh? Namanya You Better Know It game-nya. Jadi gue akan kasih kalian berdua pertanyaan yang pasti kalian tahu jawabannya. Kalau rapid fire question gitu. Jadi cepet aja. Nah, terus habis itu lu nggak mau jawab nggak apa-apa, bilang pas aja. Tapi we appreciate your answer. Pertanyaan lu berlaku untuk kita berdua nih? Iya. Okay. Yang pasti lu boleh beda dong sama Vicky. Iya beda sih. Ya makanya dengerin dulu nih pertanyaan. Jadi kita yang nanya. Oke, kita mulai. You Better Know It edisi Gang Nikmat. Secret talent selain piara ikan. Aduh. Gua jawab lu jawab gua gimana? Dia mah ikan dia jago banget. Secret talentnya dia? Karate. Oh. Karate. Bela diri. Iya. Dulu aja sih bokap gua emang agak-agak
jahat ya. Oke, karakteristik you value most in yourself. Vicky nih. Ih. Gua nggak jawab Vicky ya. Iya silahkan, mau jawab saling menjawab. Sabar sih dia. Sabar. Sama teliti kalau Vicky. Lacong apa ya? Ini kayak lagi couple session. Ambisius sih. Ambisius. Dan konsisten sih. Satu ambisius, satu sabar, pas. Ya kan? Dia Karakteristik you value most in other people. Mungkin staff atau apa. Ke staff deh, biar lebih mengkerucut. Apa ya? Sesusah itu kah pertanyaan saya, Pak? sulit sih. Tapi sebenarnya kalau ngomongin anak-anak kita apa ya? Bersyukur kali ya Vicky ya. Kalau sebelum ngomongin karakteristiknya ya, karena ya mau GM kita, anak-anak yang ada di gang gitu kayak kita nggak nyangka sih bisa dapetin mereka dan mereka mau bertahan di Gang Nikmat. Total gitu. Sampai di titik sekarang gue nggak perlu ngomong, Vicky nggak perlu ngomong, dia udah tahu kita maunya apa. Oke, mantap. Kalau gitu udah enak sih begitu kan. Loyalty. Dan That's a good one. itu tadi makanya loyalty itu maksudnya kadang-kadang kita yang malah justru jadi Nggak enak. Gitu. tapi motivasi pasti tapi cuman gue juga ngomong misalkan kita nggak bisa ekspektasi sama orang ya. Tapi secara nggak langsung energi itu buat gue sama Vicky pasti untuk yuk maju lagi yuk gigi 3 yuk gitu. Ya buat mereka gitu Untuk kan. ngasih lebih ke mereka ya. Yes. Gitu, terutama. Nice. What makes you angry? Sepi. Apa lagi? Good. Apa lagi? Kalau lu apa? Gue PSBB. Makes you angry? Enggak PSBB. sih. nggak apa sih. Udah terima. Produk sih biasanya kalau gue. Salah gitu. Ya apapun itulah di dapur gitu. Tapi sekarang udah mulai enggak. Oke. Kalau PSBB kayaknya mau nggak mau harus terima nggak sih? Iya. Oke, yang terakhir. If you weren't, kalau lu bukan owner dari Gang Nikmat, lu bakal ngapain nih sekarang di karir lu? Ngelamar kerja nggak keterima. Kalau usaha kagak jadi juga, gue jadi apa ya? Jadi calo kali ya? Jadi calo kayaknya. Jadi reseller lah. Reseller. Paling gampang kayaknya itu sih. Jawaban dia tuh. Paling gampang itu soalnya. Kalau lu, Jong? Gua tolong Mas. Guru karate. Mungkin itu kali ya olahraga nggak karate aja sih. Cuman mungkin kayaknya kalau gua dulu nggak bengal pas setelah kuliah, mungkin masih di hubungan sama olahraga sih. Oke. Cepet hilang. Sekarang makanya badannya kurus kan. Ini kurus. Oke, yang terakhir tolong kasih ke listeners and viewers kita itu tips and trick mungkin untuk motivasi. Karena kan kita lagi di uncertain times nih, yang waktu nggak jelas. Jadi kita perlu motivasi. Ya. Silakan berikan motivasi. Lu dulu Ki. Ke kamera itu Ki. Ini ya, Yoi. motivasi. Konsisten. Hmm. Nekat aja. Hmm. Karena berhasil atau enggaknya nggak ada yang tahu di depan kayak gimana. Jadi nekat aja. Jalanin dulu lah. Ya jalanin aja gitu. Mau berhasil, ya gagal ya Coba lagi. Betul, gue suka tuh. Kalau lu, Jong. Sini Jong. Oke, Boleh, Jong. kebetulan kan yang nonton banyaknya di industri kita kan. Yes. Sebenarnya lebih ke inspirasi sih. Gua maksudnya gini, coba ngelihatnya jangan dari perspektif dapur aja gitu. Ketika semua orang yang di dapur bacanya tentang atau nontonnya tentang dapur, coba lu ganti deh. Pasti akan ada perspektif baru gitu. Oke. Yang anak dengan pengalaman gue yang nggak banyak, dengan orang yang kuliah di mana-mana gitu loh kayaknya gue harus nyari perspektif lain gitu biar bisa membuat sesuatu yang menarik justru ya. Ya mungkin itu bisa, memang agak ribet tapi mungkin harusnya bisa diaplikasiin ya. Gitu. Iya, that's good. Kayak ya jangan nonton gara mentang-mentang chef nonton masak mulu gitu kan, ada yang lain yang bisa menginspirasi. Yes. Perspektif ya. Tapi coba angle-nya lo biasa dari sini lurus, lo
ganti dari sebelah kanan dari atas gitu. Mungkin akan jadi, maksudnya buat yang kayak yang mau bikin usaha gitu atau kayak nyari, oh genre lu di mana ya? Gitu. Mungkin itu akan bisa membantu. Udah itu aja sih. Oke, kalau begitu thank you banget sekali lagi udah mau datang ke our little show. Semoga sukses semuanya dan kita tunggu di Jakarta, kabarin kalau buka. Dan kabarin lu juga kalau buka lagi. Oh iya, pasti. Hopefully, amin. Amin. Oke guys, thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa like the video if you like it will really help us a lot. Yang di Bandung atau yang lagi planning mau jalan-jalan ke Bandung, langsung aja main ke Gang Nikmat. Instagramnya tolong disebutkan. @gg.nikmat. Yes, @gg.nikmat, ketemu sama mereka, nongkrong bareng. Kalau yang khususnya lagi industri di F&B, kalian akan belajar banyak kalau nongkrong sama mereka. Siap. And again, kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor App. Thank you very much for listening to our show. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you, bro. Thank you.